Hai teman-teman, kenalin aku Putu Oktasatriani dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 26. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ajak kalian untuk bahas topik polimer. Kalian tahu nggak sih apa itu polimer? Nah, jadi polimer adalah suatu makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut dengan monomer melalui proses yang disebut dengan polimerisasi. Oh ya, teman-teman pernah lihat produk-produk ini nggak sih? Ini, dan juga ini. Nah, produk-produk ini merupakan contoh-contoh produk yang di dalamnya terdapat bahan polimer. Kalian tahu ini nggak sih? Yap, bener banget, ini merupakan wool yang berasal dari bulu domba. Dan seperti yang kita tahu, serat wool dihasilkan dari rambut domba dan wool juga merupakan senyawa protein bahan makanan bakteri sehingga wool itu cepat rusak ya teman-teman. Nah, untuk wool ini merupakan polimer alami karena berasal dari alam. Nah, berdasarkan asalnya ada juga yang disebut dengan polimer sintesis yang dimana contohnya ada bungkus plastik yang termasuk ke dalam golongan polietilena, terus ada botol plastik yang termasuk ke golongan polipropilena dan juga ada styrofoam yang termasuk ke golongan polistirena nih teman-teman. Dan ternyata nih teman-teman, polimer sintetis dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan jenis monomernya. Dan itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada homopolimer atau terdiri dari monomer sejenis, dan yang kedua ada copolimer atau terdiri dari 2 atau lebih monomer. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat termalnya, dan itu juga dibedakan menjadi 2 lagi nih teman-teman, yang dimana yang pertama yaitu ada termoplas atau polimer melunak bila dipanaskan, dan yang kedua ada termoset. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan reaksi pembentukannya nih teman-teman. Dan itu dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama ada polimer adisi, yaitu reaksi adisi disertai dengan pemutusan ikatan rangkap. Dan yang kedua ada polimer kondensasi, yaitu reaksi polimerisasi kondensasi yang disertai dengan terbentuknya molekul kecil seperti H2, H2O, HCl, dan juga NH3. Dan ini dia contoh-contoh produk yang biasanya kita sering banget temuin di kehidupan sehari-hari kita dan kita sering gunain, dan biasanya juga harganya relatif murah. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa dampak positif dan dampak negatif dari pemakaian plastik? Dampak positif yang pertama yaitu untuk mempermudah membawa ataupun mengemas suatu barang, makanan, dan lainnya. Yang kedua yaitu untuk sebuah wadah. Dan yang ketiga yaitu untuk perabotan rumah tangga anti karat dan tidak mudah pecah bila jatuh. Dampak negatif. Yang pertama, dengan konsumsi berlebihan terhadap plastik dapat mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar akan mencemari tanah, air laut, bahkan udara. Yang kedua, dapat terganggunya kesehatan bagi manusia tanpa disadari. Dan yang ketiga, plastik mudah terbakar. Nah teman-teman, menurut kalian makanan atau minuman panas boleh nggak sih dibungkus pakai plastik? Itu nggak boleh ya teman-teman, karena makan makanan panas yang dibungkus plastik bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Karena makanan biasanya sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam kantong plastik. Dan pertukaran kimia antara plastik dengan makanan semakin maksimal dalam makanan keadaan panas. Nah, pemerintah berupaya menekan pencemaran lingkungan akibat pemakaian plastik dalam kemasan di berbagai pusat perbelanjaan dengan tidak menyediakan kantong plastik tetapi meminta konsumen untuk membawa wadah bila hendak berbelanja. Menurut kalian efektif nggak sih? Menurut aku pribadi itu sangat efektif ya teman-teman, karena dengan keadaan saat ini di mana bumi sudah tercemar oleh maraknya sampah plastik, dan bagi lingkungan plastik dapat menimbulkan pencemaran baik di tanah, air maupun udara. Dan untuk di tanah, plastik dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Dan gak hanya tanah dan udara, pencemaran sampah plastik juga terjadi di laut ya teman-teman, yang dimana justru permasalahan pencemaran laut akibat sampah plastik sangat tinggi. Maka dari itulah keputusan pemerintah untuk menerapkan pengurangan penggunaan plastik sangat efektif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik. Nah, upaya lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik di bumi kita yaitu dengan mengumpulkan sampah plastik dan menjualnya ke pengepul. Dan ini dia kriteria sampah plastik yang bisa didaur ulang lagi.
Plastik berbahan dasar PET biasanya dapat digunakan di kemasan botol plastik air mineral maupun galon isi ulang merek tertentu. Nah, plastik jenis PET ini merupakan primadona untuk para pemulung karena nilai ekonominya yang sangat tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa.